Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ding sanak setanah air. Pernah dengar cerita tentang Nusantara? Negeri yang rempah-rempahnya jadi incaran di dunia. Bayangkan cengkeh, pala, dan lada yang tumbuh di Nusantara. Harganya setara dengan emas di Eropa. Tapi gimana sih awalnya Nusantara jadi pusat perdagangan dunia? Bahkan negara kita jadi rebutan banyak bangsa di dunia. Yuk, siapkan cemilan dan teh hangatnya. Mari kita menjelajahi waktu bersama. Di abad pertama, jauh sebelum bangsa Eropa menguasai perdagangan Nusantara, pedagang dari India sudah lebih dulu datang ke Nusantara loh. Mereka berangkat dari pelabuhan di India bagian selatan seperti Calicut, Ceylon, dan Nagapattinam. Menggunakan kapal layar tradisional yang hanya mengandalkan angin muson untuk perjalanan mereka. Dengan membawa kain seperti sutra dan katun, juga membawa perhiasan seperti perunggu, besi, manik-manik kaca, juga batu mulia yang nantinya dibarter dengan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, emas, dan hasil bumi lainnya. Melalui jalur Teluk Benggala dan Laut Andaman, mereka pun sampai di Selat Malaka yang menjadi gerbang menuju Kepulauan Nusantara. Dari Selat Malaka, mereka mulai perdagangannya ke berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Sembari berdagang, mereka juga memperkenalkan agama Buddha yang berkembang pesat di kerajaan Sriwijaya, dan juga agama Hindu yang berkembang pesat di kerajaan Tarumanagara dan Majapahit. Sekarang, dengan adanya peninggalan berupa Candi Borobudur, Prambanan, dan Candi Muara Takus di Riau, juga beberapa prasasti yang tertinggal seperti prasasti Yupa di Kutai, konon sudah tertulis dari abad keempat menggunakan aksara Palawa dengan bahasa Sangsekerta, yang menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh pedagang India pada zaman-zaman awal abad Masehi di Nusantara. Setelah dari Nusantara, pedagang India membawa pulang hasil dagangannya berupa rempah untuk kembali ke India dan melanjutkan perdagangannya lagi ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Hal inilah yang menjadikan dulunya India sebagai peran utama penghubung perdagangan Asia Tenggara dengan pasar global. Memasuki abad ke-7, giliran pedagang Arab yang ramai datang ke Nusantara. Berlayar dari Teluk Persia ataupun Laut Merah menuju pantai barat India seperti pelabuhan Gujarat, Calicut, dan Malabar untuk dijadikan persinggahan sementara sebelum melanjutkan ke Asia Tenggara. Nah,
dari India ini, mereka juga melalui jalur yang sama dengan pedagang India, yaitu melalui Teluk Benggala. Lalu berlabuh di Aceh, Malaka, dan pelabuhan di Jawa seperti Gresik dan Tuban. Di Nusantara, mereka membawa kain, wewangian, dan barang mewah. Lalu menukar dengan rempah-rempah yang mereka bawa ke Timur Tengah. Oh iya, lewat perdagangan ini juga agama Islam mulai menyebar di Nusantara, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pasai dan Malaka. Buktinya, pada masa itu mulai berdiri kerajaan bernuansa Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan makam Malik Al-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, masih awet terurus sampai sekarang. Nah, memasuki abad ke-9, berlayarlah dari pelabuhan utama Tiongkok seperti Guangzhou, Guangzhou, dan Hangzhou menjadi titik awal perjalanan dagang mereka. Menggunakan kapal jung yang terkenal berkapasitas besar dan daya tahannya untuk melakukan perjalanan jauh, mereka pun mengarungi Laut Cina Selatan dan menjadikan Pulau Hainan sebagai persinggahan pertama sebelum memasuki wilayah Semenanjung Malaya. Pedagang Cina pun menjadi pemain penting di Nusantara. Mereka membawa porselen, sutra, dan teh, lalu menukar barang-barang itu dengan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Pengaruh mereka tidak hanya di perdagangan, tapi juga budaya. Contohnya seni porselen yang cantik itu. Dan di abad ke-13, Nusantara, khususnya wilayah Majapahit dan Malaka, menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang dari India, Arab, Cina, dan Asia Tenggara lainnya bertemu di sini untuk berdagang. Saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sudah jadi barang super mahal di dunia. Hal inilah yang menarik hati para pedagang dari Eropa. Hingga akhirnya di abad ke-15, tepatnya tahun 1511, sebuah ekspedisi perdagangan dari Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque tiba di Kepulauan Malaka. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Singkat cerita, mereka berhasil menguasai wilayah Malaka. Inilah awal mula era kolonial di Nusantara yang akan kita bahas pada video lainnya. Nantikan video selanjutnya. Sampai di sini, wassalam.